pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah, pembacaan doa, sambutan-sambutan, dan arahan dari Direktur JTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia dan penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah bersama-sama kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya, mari bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Pakmuji, kelas 12 IPA 1. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah. Hadirin dimohon berdiri. Buka dulu ujung bawah. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Madrasah membahana, dipercaya bumi Nusantara, mengangkat amanah, mencerdaskan tugas bangsa, santun berwibawa. RAMIMDSMA, bahu-membahu, turut berjuang, membangun bangsa, bermartabat mulia, demi cita-cita.
undang kita semua dan bangsa Indonesia. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Mulyono SAG kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali doa ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam rangka mengikuti acara pembinaan GTK. Untuk itu ya Allah, berkahilah dan ridhoilah acara ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah hari ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas guru, momentum untuk meningkatkan kualitas pendidikan, momentum untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul menuju persaingan global. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sangat mendambakan guru-guru kami menjadi pendidik-pendidik sejati, menjadi panutan para murid kami yang selalu menyemai ilmu, pengetahuan dan teknologi dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Oleh karena itu ya Allah, berilah kami kekuatan untuk melaksanakannya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu, cerahkanlah ilmu dan hikmah-Mu kepada kami, agar kami mampu menjadi hamba-hamba yang selalu belajar dalam kehidupan ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami telah sadar kami melakukan dosa-dosa yang tidak kami ketahui. Untuk itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami. Dan ampunilah dosa para pemimpin kami. Untuk itu ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya sambutan yang pertama Kepala Mandua Kutai Kartanegara oleh Ibu Umi Puji Astuti SPDN SI. Kepada beliau kami persilakan. Mohon izin berpantun dulu. Dibuka dulu kerpeannya Bapak Ibu. Tidak bisa seperti Pak Adi Penmak. Kain dijual sepanjang sekilan, bunga dipetik di dekat kolam. Selamat datang hadirin sekalian. Izinkan kami ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Muhammad Zain MAG, yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Bapak Haji Muklis SAG MN, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Bapak Dr. Andes Haji Nasrun MH, yang kami hormati Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Bapak Haji Norjali SE, yang kami hormati Ketua Komite Mandua Kutai Kartanegara Bapak Hartono MPD, dan yang kami hormati para Kepala Madrasah Aliyah yang tergabung dalam kelompok kerja Madrasah Aliyah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang saya hormati dan yang saya banggakan, tim handal dan tim hebat kami Mandua Kutai Kartanegara, seluruh guru dan tenaga kependidikan Mandua Kutai Kartanegara. Tiada kata yang pantas kita ucap kecuali rasa syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya. Saat ini, siang ini kita bisa berkumpul di madrasah kita tercinta dalam agenda pembinaan guru dan tenaga kependidikan oleh Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Salam serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Direktur yang terhormat dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, hari ini adalah momen yang betul-betul membahagiakan buat kami semua, terutama khususnya Mandua Kutai Kartanegara. Suatu kebahagiaan dan kehormatan Bapak Direktur GTK berkenan hadir di tengah-tengah kita di madrasah kita tercinta ini, yang nantinya akan memberikan arahan kita belajar bersama beliau dalam agenda pembinaan GTK pada hari ini. Selamat datang Bapak, mohon izin berpantun terkhusus buat Pak Direktur. Ke supermarket membeli kain, ke pasar membeli cumi-cumi. Selamat datang Bapak Dr. Zain, Mandua Kukar, bahagia Bapak kunjungi. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Bapak Haji Muklis SAGMM yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita mengiringi Bapak Direktur GTK Madrasah, dan terima kasih pula kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kukar yang sebenarnya beliau jadwalnya ada di Muara Jawa, jauh-jauh dari Tenggarong ke Muara Jawa, kembali lagi ke Mandua Kukar untuk hadir bersama-sama. Makan kerupuk sambil petis, tambah pula terasi. Sehat dan sukses selalu Pak Haji Muklis.
berhasil. Nah, untuk Pak Kepala Kantor saya belum kerepean ya, mohon maaf. Saya aja kerja. Mohon izin Bapak Direktur melaporkan peserta yang hadir dalam kegiatan pembinaan GTK kali ini. Kegiatan hari ini dihadiri oleh Kepala Madrasah Aliyah yang tergabung dalam kelompok kerja Madrasah Aliyah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan perlu kami perkenalkan yang hadir pada hari ini Kepala Man 1 Kota Bangun Bapak Haji Abil Hasan. Lumayan jauh Bapak, Tenggarong ke Kota Bangun kurang lebih 3 jam ya Pak ya. Alhamdulillah bisa hadir. Kemudian Kepala MA DDI Karya Baru Lojangan Bapak Rusli, terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Kepala MA Al-Mashkuriyah Tenggarong Seberang Pak Nur Hariri. Kepala MA Asadiyah Parangkayu Pak Johan, jauh ini Pak, jauh Pak Dir. Kemudian Kepala MA Nahdlatul Wathon Pak Suma. MA PPKP Ridatul Khair Tenggarong Pak Roisul Anam. Kepala MA Miftahul Ulum Anggana. Kemudian MA Al-Mukarramah Muara Jawa. MA Nuruddin Samboja. MA Darul Ihsan Anggana. MA Ibadur Rahman Tenggarong Seberang. MA Darul Ikhlas Marangkayu. Ya, yang hadir ada 15 Bapak. Jadi ya, kan Pak. Sangat sayang sekali ketika Bapak Direktur berkenan hadir di tengah-tengah kita, kawan-kawan KKM tidak hadir, sangat sayang. Jadi kita belajar bersama ya, kawan-kawan Kepala Madrasah Aliyah, karena kita bersama-sama membawa madrasah kita untuk berkembang dan semakin baik lagi ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, selain Kepala Madrasah Aliyah anggota KKM, tentunya yang hadir ini adalah GTK Man 2 Kutai Kartanegara. Jumlah GTK kami adalah 58 Pak Direktur, dengan rincian guru ada 41. Dari 41 guru ini 31 ASN dan yang 10 adalah PPN-PN. Kemudian tenaga kependidikan berjumlah 17 orang, 4 ASN, hanya 4 saja nih Pak Kabid ya, yang 13 PPN-PN. Jadi total PPN-PN kami ada 23. Rombongan belajar yang kami punya adalah 23 dengan jumlah guru 41. Jadi kawan-kawan kami ini memang garda terdepan di pembelajaran Bapak. Beban jam mengajarnya lumayan. Jadi hari ini pun kami masih punya semangat tinggi untuk belajar bersama Pak Direktur. Dan di tahun ini PPN-PN kita sedang proses pengusulan data untuk seleksi P3K. Kita berharap semoga kawan-kawan PPN-PN yang sedang proses untuk mengikuti seleksi P3K terkhusus yang dari Man 2 Kutai Kartanegara ini semuanya akan lulus dan kembali ditempatkan bertugas di Man 2 Kutai Kartanegara. Saya tidak bisa membayangkan Pak Direktur dan Pak Kabid Penmas serta Pak Kepala Kantor, andaikan kawan-kawan yang PPN-PN ini nanti akan ditarik, siapa yang akan mengajar anak-anak kami ya Pak Direktur? Bisa menangis-nangis saya Pak. Gitu. Pak Direktur dan Roman dan Bapak Ibu yang kami hormati, madrasah kami ini juga selain sebagai madrasah aliyah negeri reguler dengan 3 jurusan MIPA, IPS, dan keagamaan, kami juga menjalankan program riset. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Bidang, di tahun 2022 ini tim riset kami baru mencapai babak semifinal. Belum berhasil untuk masuk dalam grand final 6 besar, tetapi kami sudah berusaha maksimal. Tim riset sudah berjuang luar biasa
mudah-mudahan terus semangat. Jadi di tahun depan target kita bisa masuk ke 3 besar, bukan 6 besar lagi. Mohon bimbingan selalu dari Pak Kepala Bidang, Pak Kepala Kantor, dan juga Kasih Penmat kami. Bapak Ibu yang kami hormati, pelaksanaan kegiatan pada hari ini kami laksanakan di ruang kelas. Jadi ini adalah ruang kelas Pak Direktur, karena memang kami belum memiliki aula madrasah. Dengan segala keterbatasan kami tidak punya apa-apa dan belum bisa apa-apa. Tetapi kami punya semangat, kami memang jauh dari sempurna. Jadi semangat yang kita andalkan gitu. Kerja tim itulah yang harus kita kuat-kuatkan seperti itu. Dan saat ini mohon izin melaporkan progres tanah kita. Saat ini peta bidang tanah sudah dicetak setelah beberapa tahun kita mengalami sengketa tanah. Dari zaman kepala madrasahnya masih Pak Saharudin ya Pak ya. Kemudian berlanjut sidang gugatan di zaman kepala TU-nya Pak Haji Nurjali. Dan saya pun sempat mewakili kepala madrasah ikut sidang. Alhamdulillah di tahun 2022 berkat juga luar biasa ini gebrakan kepala kantor Pak dengan Pak Bupati dan Pak Sekda. Alhamdulillah tanggal 10 Agustus lalu ditandatanganilah hibah tanah milik daerah Kabupaten Bukar seluas 1,75 hektar. Dan hari Jumat lalu sudah dicetak peta bidang tanah. Insya Allah sebentar lagi akan terbit SK dan sertifikat Mandua Bukar yang milik Kementerian Agama. Harapan kami dengan kita sudah memiliki legalitas atas tanah kita, maka perkembangan terkhusus untuk sarana prasarana di Mandua Kutai Kartanegara akan terus meningkat. Mumpung masih ada SBSN ya Pak Kabid, mohon untuk didampingin kami agar kami bisa maju seperti juga madrasah-madrasah yang lainnya. Pak Direktur yang terhormat dan Bapak Ibu yang kami hormati, kami Mandua Kutai Kartanegara akan terus berkomitmen untuk kita mendayung bersama. Saya tidak bisa apa-apa tanpa kawan-kawan GTK semuanya. Jadi kita mendayung bersama, terus berbenah dan terus berkarya, bersinergi dengan semua pihak dengan Mutuman Berjaya. Semboyan kita adalah 5K: kerjasama, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Kita akan menuju Mandua Kutai Kartanegara, madrasah mandiri berprestasi, berbasis lokal, berwawasan global. Kita memang ada di desa, tetapi kami menginginkan madrasah kita kualitas ibu kota. Kepada Bapak Ibu Kepala Madrasah Aliyah yang hadir dan juga kawan-kawan tim Mandua Kutai Kartanegara, mari kita ikuti kegiatan pembinaan hari ini dengan baik. Kita dengarkan arahan dari Bapak Direktur, kita belajar bersama dengan beliau. Mohon perkenan kepada Bapak Kepala Kantor dan Bapak Kepala Bidang untuk memberikan sepatah dua patah kata sambutan. Dan kepada Bapak Direktur, mohon dengan hormat perkenan memberikan arahan kepada kami semua sebagai wacana kita, atau bahkan ini adalah ikhtiar kita dalam rangka peningkatan mutu SDM. Guru adalah salah satu SDM yang menjadi garda terdepan dalam proses pembelajaran peningkatan mutu madrasah. Kita GTK harus terus semangat untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar. Kita harus menjadi guru dan tenaga pendidikan yang berkualitas, tentunya harus modis, moderat, inovatif, dan inspiratif. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan GTK, Mandua Bukar, kawan-kawan tim yang telah mempersiapkan dengan sangat baik kegiatan pada hari ini. Dengan penuh haru, kehadiran Bapak Direktur ini terhitung sangat mendadak, tapi alhamdulillah kerjasama kita, kerja keras kita bisa menyiapkan acara ini
dengan sangat baik. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan hari ini ada kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tarian Indonesia elok gerakannya, senyum menarinya manis sangat menawan. Yang terhormat Bapak Direktur GTK, mohon berkenan memberikan arahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cocok jadi calon bupati lah. Selanjutnya, sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Dr. Andes Haji Nasrul MH, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur GTK, Bapak Dr. Muhammad Zain MHG. Selamat datang Pak di Kutai Kartanegara. Yang saya hormati Bapak Kabid Penmat, Ustadz saya nyebut kandidat doktor Mukhlis, spesialis poligami, karena beliau mau menulis tentang poligami. Yang saya hormati Pak Kasih Penmas, Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2, Pak Sahar dari Man 2 Samarinda, Pak Abir Man 1, dan seluruh kepala madrasah serta dewan guru semua. Sambutan saya pendek saja karena kita sudah rindu ingin dengarkan beliau, jadi saya nggak elok kalau saya panjang-panjang. Sambutan saya cuma berisi pantun. Ambil batang lalu tancapkan, tanam petai di waktu senja. Selamat datang Pak Direktur kami ucapkan di Tanah Kutai, Kota Raja-Raja. Yang kedua Pak, nampi beras pakailah nampan, nanak nasi lalu hidangkan. Pendidikan madrasah harus ditingkatkan. Untuk itu saran nasihat Pak Direktur kami harapkan. Yang terakhir sambutan saya, tulang sate berasa rempah, siapkan umpan mancing di kali. Tanah Kutai tanah bertuah, sekali datang pasti Direktur kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Haji Maulid SAG LM. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah tidak karena rembulan, manalah mungkin bintang berseri. Kalaulah tidak karena rindu yang mendalam, manalah mungkin saya datang kemari. Berburu ke tengah sawah, dapat rusa sebelah kaki. Jadi guru janganlah pernah mengenal lelah, supaya kita dapat melahirkan sebuah inovasi. Burung dara burung pekukur, hampirnya di pohon bungur. Hari ini kita patut bersyukur karena kegiatan ini dihadiri oleh Pak Direktur. Nanti dulu ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat Pak Direktur GTK, sahabat kami, yang terhormat akan kemenang, yang terhormat Ibu Umi. Ibu Umi ini ada pantunnya. Saya kalau melihat paling enak makan ikan si gami-gami. Ikan enak gami-gami dari Bontang. Memang beda yang namanya Bu Umi. Selain cerdas juga suka tantangan. Biar lulus nih Pak.
Kalau untuk Pak Nasrun ini ada pantunnya. Pagi-pagi naik perahu, paling enak makan super mie. Memang sih kata teman latar belakang hulu, tapi sayang tak berani berpoligami. Apa lagi? Pas ya. Pak Direktur yang terhormat, di suasana panas saya harus mencairkan suasana. Memang kami mengharapkan madrasah itu punya ciri khas. Minimal ada 3 kepeloporan yang ingin kami kehendaki. Yang pertama, dia harus pelopor kebersihan. Makanya saya ingin melihat madrasah itu menjadi pelopor kebersihan. Jangan hanya jadi slogan An-Nazafatul Iman, tetapi langsung dipraktekkan. Maka haram hukumnya kalau terlihat sarang laba-laba, haram. Haram hukumnya paritnya tidak mengalir, gitu ya. Haram isinya berbau aroma neraka. Itu makanya saya kadang-kadang Pak Direktur saya lihat itu fasilitas layanan umum, itu kamar mandi dan PTSP dan perpustakaan. Dan perpustakaan itu menjadi kiblat. Saya ingin menilai madrasah itu baik atau tidak baik bisa dilihat indikatornya dari perpustakaannya tertata atau tidak. Itu hanya membutuhkan komitmen saja. Tidak perlu besar, yang penting menarik, enak, anak-anak bisa belajar di sana. Bukan hanya anak-anak saja, tetapi guru-gurunya juga harus belajar. Untuk mengatasi masalah buku, kita bisa menggunakan digitalisasi perpustakaan. Kami sudah punya target akhir bulan ini semua madrasah negeri dan juga swasta itu sudah memakai program Slim 9 ya, itu insya Allah aja ya. Nanti kami dengan Pak Bambang sudah siap. Mungkin tanggal 25 dan 28 sudah kita undang tenaga-tenaga perpustakaan di Kanwil Provinsi Jawa Timur. Yang selanjutnya pelopor kedisiplinan. Ya, saya inginkan disiplin itu menjadi karakter madrasah. Maka sekali-kali nanti saya akan menengok madrasah itu. Saya akan minta fingerprintnya langsung di print out. Ya. Nanti saya lihat apakah tingkat pendiriannya sesuai atau tidak. Karena setiap ibadah itu kuncinya disiplin. Sholat pun disiplin. Tidak boleh orang sholat sebelum waktunya. Dan juga terlambat pun tidak. Kalau ada sholat sebelum waktunya bid'ah itu. Ya. Maka saya ingin prakteknya di madrasah, disiplin itu ya. Yang selanjutnya saya inginkan penggalakan literasi numerasi dan juga literasi perpustakaan. Itu saya harapkan bisa menjadi budaya membaca, bukan hanya membaca buku tapi juga membaca aspek sosial kemasyarakatan ini. Makanya moto kami itu berbasis lokal. Saya tidak ingin di madrasah itu menjadi benturan, menjadi sumber benturan dengan tradisi-tradisi lokal yang ada di masyarakat sekitarnya, tetapi justru menjadi jembatan dan pengayaan. Ini mungkin yang dapat saya informasikan Pak Direktur. Kami sudah merintis setiap madrasah yang perpustakaannya di pojok-pojok itu kami mulai tarik ke depan. Dulu ini perpustakaannya di pojok sana, langsung saya bikin, kata saya Bu Umi robah itu, pindahkan ruangan guru ke di sini. Saya beri waktu 2 bulan, alhamdulillah selesai. Kata saya Pak Direktur jangan undang saya kalau tidak ada perubahan, minimal meja yang divisir. Ya. Saya datang juga ke Pak Nabil, saya kelilingi semua sekolah-sekolah. Mudah-mudahan dan alhamdulillah hasilnya sudah terasa. KSN kita sudah bisa berbicara. Berikan aplaus untuk kita semua. Walaupun belum mendapat emas, minimal kita sudah mendapat 2 perak dan 6 perunggu. Dan secara zona Kalimantan kita sudah nomor 1. Ya. Doa saya pendek Pak Direktur. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah madrasah kami di Kaltim menjadi nomor 1 begitu saja. Ya. Karena menurut saya semakin panjang doa itu menunjukkan semakin banyaknya permasalahan. Jadi saya doa itu lebih singkat lebih padat. Gitu. Nah, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya harapkan kepada kepala madrasah yang hadir kali ini simak dan catat apa yang menjadi pesan Pak Direktur. Ini langkah
karena di saat tengah kesibukan beliau menyempatkan diri untuk hadir di sini. Jarang beliau punya waktu, maka untuk memanfaatkanlah, tanyalah, konsultasilah. Minimal ada 2 permasalahan yang menarik. Yang pertama tentang libur dulu ya. Tapi guru yang baik itu yang banyak liburnya atau banyak ngajarnya ya. Yang kedua tentang masalah dipikirkan, dan yang ketiga adalah masalah kurikulum merdeka. Ya, apakah masih bersesuaian antara aplikasi dan prakteknya? Kira-kira kurikulum merdeka itu bersesuaian dengan simpatika kita atau tidak? Ya, yang mengharapkan, dan ini perlu dikoordinasikan. Mudah-mudahan Pak Direktur bisa memberikan pencerahan. 1.2 koma letakkan di garis pertama. Kita mengharap kehadiran beliau semua, mudah-mudahan kita dapat pencerahan dari beliau. Kita, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, mungkin ini kita sampaikan, ini waktunya panas sekali ya. Mudah-mudahan tidak sepanas hati kita ya. Mudah-mudahan nanti pencerahan Pak Rektor bisa better. Mungkin ini yang disampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Rektor memberikan arahan dan sambutan. Burung irian, bulunya berwarna-warni. Cukup di sini dan sekian. Semoga kita dapat bertemu kembali. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya yang akan kita dengar bersama-sama arahan Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia oleh Bapak Dr. Muhammad Zain MAG. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi Sayyidina Muhammadin khataman anbiya wa rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa kafatil ummati wa ba'd. Hormati dari Kekalian Kementerian Agama RI Kalimantan Timur, sahabat saya Kepala Bidang Madrasah Bapak Letranges Mukhlis Hasan, MM atau MBD? MM. Kalau MBD membuka penataran di mana-mana. Oh iya. MM. Jadi singgunya gelar beliau itu MSI. Iya, Master Segala Ilmu. iya. Saya hormati Pak Letranges Nasrun, Kepala Kemenag Kabupaten Kutai Kartanegara. Terima kasih atas pantunnya. Saya hormati para seksi madrasah Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya hormati ada banyak kepala madrasah yang hadir pada siang menjelang sore ini. Ada Pak Saharudin dari Madrasah 2 Samarinda. Terima kasih Pak. Ada Pak Abdul Hasan yang entes teman satu Pak ya, teman satu Kartanegara. Saya hormati Bapak semua ya. Luar biasa, dari ada 15 menurut absen Bu Umi tadi. Soal nanti yang khusus Mbak Umi Pujiastuti yang sebagai Kepala Madrasah 2 Negeri Kutai Kartanegara. Terima kasih. Catatannya bagus, pidato-nya bagus. Kalau nyalon jadi itu bisa dapat gitu ya, hebat ya. Saya hormati para alim ulama, para guru, para pokjawas yang hadir pada kesempatan ini. Ini siang-siang ini kalau di Jakarta namanya BBS, bobok-bobok siang gitu ya. Jadi memang luar biasa pertemuan kita pada hari ini. Semoga membawa keberkahan. Saya mulai dari cerita Singapura. Kira-kira 40 tahun, 50 tahun yang lalu, kota Singapura itu dipimpin oleh Lee Kuan Yew.
Lee Kuan Yew dulu waktu Raffles di Singapura ini daerah rawa-rawa itu tempat nyamuk malaria, tidak tertarik kan? Tapi Lee Kuan Yew setiap harinya itu melakukan 2 perubahan mendasar. Pertama, memberikan perangko kepada rakyatnya. Perangko itu gambarnya kota Swiss. Rakyat itu tahu bahwa Singapura yang tidak tertarik itu, rawa-rawa, itu akan seperti ini suatu waktu. Yang kedua, Singapura itu Lee Kuan Yew membangun toilet bersih di mana-mana. Jadi di tempat-tempat umum itu membuat toilet. Jadi betul tadi Pak Kadif, Pak Menulis itu, bahwa untuk memulai sebuah peradaban itu tidak terlalu rumit, sederhana saja, dimulai dari kebersihan. Dan memang saya itu kalau berkunjung ke sebuah kantor atau madrasah, itu selalu saya masuk di toiletnya Pak, untuk mengecek kebersihan secara keseluruhan. Banyak orang belum paham bahwa toilet itu diciptakan oleh ulama Islam. Dulu pada masa Romawi, Bizantium, itu toiletnya orang itu seperti solokan, baru dikasih lubang-lubang. Jadi orang mohon maaf buang hajat itu sambil merokok, mungkin sambil bercerita, nggak ada batasan aurat. Nah setelah itu salah seorang ulama, sejak dulu namanya Muhammad Al-Aufi, itu membuat toilet yang seperti sekarang ada dindingnya, supaya ada batasan-batasan aurat. Jadi toilet itu adalah peradaban yang diciptakan oleh ulama Islam. Ini bisa dicek dalam buku Profesor Salim Hassani. Beliau menulis buku 1001 of Muslim Civilization. Itu ada 1001 peradaban Islam, dan di situ ditulis sebagai pertengahan buku. Jadi memang apa yang disampaikan kebijakan Kakanwil di Kalimantan Jawa Timur itu luar biasa. Bahwa ternyata peradaban itu dimulai dari kebersihan. Buktinya tadi itu Lee Kuan Yew itu. Bapak Ibu kalau ke Singapura pada hari ini, Bapak akan melihat toilet-toilet itu di mana-mana itu bersih. Jadi kalau toiletnya madrasah itu sudah bagus, sudah sangat bersih, saya pikir itu adalah sebuah kebangkitan peradaban yang luar biasa. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak ke Jakarta dulu sebelum Prof. Nasruddin Umar, itu toiletnya di Masjid Istiqlal itu tidak terurus. Hari ini itu luar biasa. Jadi itulah peradaban dimulai dari kebersihan. Saya pikir juga kita wudhu yang sholat. Sebelum sholat itu kan kita berwudhu dulu, berwudhu untuk membersihkan diri kita. Jadi saya pernah membaca tulisan Pak Dahlan Iskan ketika beliau berkunjung ke Kalkuta. Kalkuta itu sebuah daerah miskin dulu di India, dan waktu itu beliau hanya memperhatikan apakah masyarakat di sana yang miskin itu masih sikat gigi. Nah, rupanya meskipun kehidupannya tidak berkecukupan, miskin, tetapi rakyatnya itu sikat gigi pagi-pagi dan sangat gembira. Dan saya pikir itu dimulai peradaban dari sikat gigi itu. Jadi Bapak-bapak, teman-teman sekalian, jadi saya setuju tadi Pak Mukhlis itu menyampaikan sebuah kebijakan teknis bahwa seluruh madrasah itu harus bersih. Saya pikir itu menurut saya kebijakan yang kelihatan sederhana, tetapi itu akan membawa perubahan besar. Dan ini kalau kita cek dalam Al-Quran, ketika Nabi Muhammad SAW diberi wahyu pertama Iqra, ayat kedua itu kan bersuci Pak. Ya ayuhan mudassir qum fa'anzir wa thiyabaka. Jadi
ada gerakan literasi, ada gerakan kebersihan. Jadi kalau kita ambil teorinya Daniel Goleman bahwa hari ini adalah kita membutuhkan ecological intelligence, kecerdasan kebersihan lingkungan. Nah itu hari ini dilakukan. Jadi ini dalam buku bahasanya ngarang-ngarang aja. Kan Pak Mulis itu dengan Mbak Umi punya ilmu spesial dengan Pak Nasrun tadi. Semua dia bisa berpantun. Orang berpantun itu punya keahlian, Pak. Ilmu itu saya tidak bisa ya. Karena dia punya ilmu namanya cocokologi, Pak. Cocok kali. Orang spesial itu ada. Saya tidak ikut berpantun karena saya belum punya ilmunya itu. Kalau saya tanya Pak Mulis, ilmu dari mana itu, Pak? Itu ilmu pantun-pantun kan itu sekilas itu, Pak. Spontanitas. Cuma Pak Mulis ini sulit ditanding, Pak. Karena waktu ngaji dulu, ngajinya di pohon kelapa gitu. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya hormati. Saya pikir itu penting bagi saya untuk menggarisbawahi yang disampaikan tadi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi siapa tadi yang menyebut 5K itu? Ibu ya, Mbak Umi ya. Jadi kalau Bapak bertanya, kerjanya direktur GTK itu apa? Nah, sederhana kerjanya direktur GTK, cuma ngurusnya duit 4K. Tadi Mbak Umi 5K, saya 4K. Jadi pekerjaan kita di guru ini pertama adalah memastikan kualifikasi guru. Jadi waktu saya masuk ada guru yang belum S1 sebanyak 52.000. Alhamdulillah sekarang dengan kebijakannya Gus Menteri, guru-guru itu dimanapun berada sekarang jatahnya 2.000 itu bisa kuliah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon tanpa meninggalkan madrasahnya dan full beasiswa. Hari ini juga kita memberikan beasiswa kepada 180 untuk S2. Seluruhnya biaya beasiswanya dari LPDP hari ini. Kenapa? Karena alhamdulillah saya sudah 2 tahun kepala direktur madrasah, guru madrasah. Alhamdulillah 52.000 sekian itu sudah meningkat. Selama saya itu sudah ada 17.000 guru yang menjadi S1, jadi turun itu drastis. Alhamdulillah itu menjadi dampaknya. Karena kalau kualitas guru madrasah kita tidak S1, mereka agak sulit melakukan perubahan. Malah saya menduga ke depan itu tren kita harus membuat kepala-kepala madrasah itu menjadi berkualifikasi S1 dan S2. Kenapa? Karena orang yang bisa melakukan perubahan mendasar di madrasahnya itu biasanya ketika meningkat kualifikasi akademiknya. Ya memang webinar, workshop, seminar dan sebagainya, diklat-diklat itu bisa, tetapi itu hanya untuk kompetensi dirinya. Untuk melakukan perubahan mendasar di madrasahnya itu harus memiliki kualifikasi S2. S2 kita itu baru 28.000 sekian dari sekian guru kita, dan mudah-mudahan ke depan LPDP semakin memberikan kuota beasiswa agar teman-teman bisa meningkatkan kualifikasi akademiknya. Yang kedua adalah kompetensi guru. Kompetensi guru ini ya terkait dengan pokja-pokja itu. Sekarang ada bantuan ke 5.000 pokja ya Pak ya, pokja guru, pokja kepala madrasah, dan pokja pengawas. Itu ada 5.000 dan anggarannya sekitar 112 miliar. Jadi tolong Bapak-Bapak itu manfaatkan sebaik-baiknya itu dan untuk meningkatkan kompetensi guru. Tadi Mbak Umi sudah menyebut tentang bagaimana pentingnya academic writing atau keterampilan menulis bagi guru-guru kita agar dia bisa naik pangkat. Naik pangkat itu penting Bapak-Bapak sekalian, karena naik pangkat itu dihormati. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pembinaan karir guru. Saya mohon kepala madrasah kalau ada anak buahnya mau naik pangkat itu dikasih lolos Pak.
dimudahkan ya tanda tangan ini. Insya Allah saya dengan Pak Dirjen berkomitmen setiap hari tidak ada kenaikan pangkat guru yang tertahan di meja saya. Jadi sebelum jam 4 itu pasti sudah bersih meja saya. Kenapa? Karena guru ini sudah berdedikasi tinggi luar biasa. Dan itu menurut riset Tanoto Foundation di 34 provinsi, bahwa ikhtiar, daya upaya, semangat, dedikasi, effort guru itu sudah luar biasa terhadap menghadirkan kualitas pembelajaran di kelas-kelas di madrasah kita. Oleh karena itu saya minta kepada seluruh kepala madrasah, mohon kepada guru yang naik pangkat itu tolong dibantu prosesnya. Sedikit juga teman-teman di Kanwil, mohon lakukanlah debirokratisasi, jangan terlalu rumit. Meja-meja itu harus dipotong sedemikian rupa sehingga teman-teman kita bisa naik pangkat secepatnya. Itu yang terkait dengan karier guru. Dan yang keempat adalah kesejahteraan guru. Nah, saya pikir ini penting, baik terkait dengan tunjangan profesi guru, PPG, ada juga insentif guru, ada lagi insentif untuk daerah khusus, itu ada 37,6 miliar, ini sedang kita mau cairkan. Ada juga yang sedang cair ini yang insentif guru ya, yang mendapatkan ada 210.000 orang lebih. Dan mudah-mudahan itu bisa menyapa guru-guru kita. Intinya Bapak Ibu sekalian, bagaimana guru-guru kita bahagia dan sejahtera. Mohon guru-guru kita, termasuk Pak Kakak Menak, ya mohon izin Pak Menak, Pak Kasih Guru, termasuk dalam redistribusi guru harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi, juga mempertimbangkan humanisme, kemanusiaan. Jadi kalau sudah umurnya di atas 50, ya janganlah terlalu jauh guru itu Pak, kecuali kalau permintaan sendiri. Ya, jadi ya itu ada kemanusiaan itu perlu dihadirkan dalam mengambil kebijakan. Ingat Bapak Ibu sekalian, di atas hukum itu ada hikmah. Hikmah itulah yang penting dihadirkan di madrasah kita hari ini. Kalau semua orang pegang pasal-pasal, semua orang memegang pasal-pasal hukum, itu kehidupan kita tidak menjadi lebih baik. Justru ketika orang memegang hikmah, itu penting. Saya beri contoh, ada cerita, ada kisah. Seorang anak bertengkar, dua orang anak siswa bertengkar. Anak pintar matematika dan tidak pintar matematika. Saya sebut kata tidak pintar karena di mata guru tidak ada orang yang bodoh. Si A ini pintar matematika, si B ini low learner, terlambat mengerti matematika. Bertengkar, pertengkarannya sepele. 3 kali 7 berapa? Menurut anak cerdas, menurut kiai kita, menurut bapak guru, 3 kali 7 21. Sementara yang B ini, yang low linear, berpendapat berbeda. 3 kali 7 itu 28. Wah, itu berbeda dengan teori orang pintar tadi. Tidak mau clear, karena yang pintar sudah yakin betul. Ya namanya 3 kali 7 ya 21, tidak ada urusan lain. Tapi yang tidak pintar ini juga kekeh pada pendapatnya bahwa 3 kali 7 itu 28. Begitu yakinnya dan dengan pokoknya kalau 3 kali 7 tidak 28, taruhannya itu taruhannya ini. Begitu yakinnya yang kebenarannya. Akhirnya anak pintar begini, daripada kita debat, kamu juga tidak mau kalah, kita tanya kepada guru matematika, guru idola. Berkatalah yang jurubicara anak pintar ini. Anak pintar mengatakan, guru, ini saya berdebat dengan si B ini. 3 kali 7 menurut saya
itu 21. Tapi teman satu ini, Bapak Guru, berpendapat berbeda. 3 kali 7 itu adalah 28. Begitu yakinnya dengan pendapatnya, kalau dia salah, dia rela untuk dipotong lehernya. Apa kata gurunya? Anak-anakku, 3 kali 7 itu 28, bukan 21. Jadi itu yang pintar teruntuk semua teori-teorinya, dan sudah mulai tidak hormat sama kiai. Ini kiai sudah ngawur ini, hanya dia berdebat kiai. Bagaimana mungkin kiai ini sudah tidak benar pondok pesantren ini madrasah sudah mulai mengajarkan ketidakbenaran. Jadi gitulah debat gurunya. Oleh karena itu mulai hari ini saya akan tinggalkan madrasah ini, sudah tidak benar. Soalnya emosi. Ya, kira-kira begini, jam-jamnya sudah mau hujan, betul-betul. Gurunya mengatakan, oke, silakan keluar dari madrasah. Saya silakan, tapi ingat di luar sana itu mau petir, di luar sana itu ada banyak tantangan. Sewaktu-waktu Ananda rindu kepada madrasah, saya akan dengan tangan terbuka, madrasah ini terbuka untuk Anda. Oke, diambil barangnya, diambil tasnya, pokoknya panas. Singkat cerita, di tengah jalan betul-betul terjadi petir. Petir hujan keras lainnya. Singkatnya, anak-anak itu kembali masa kudu balik ke madrasah. Dan gurunya itu sudah menunggu di pintu gerbang. Udah tahu dia kan, nyalinya segini ini. Sambil dia berujar, anakku, madrasah ini pintu gerbangnya terbuka luas untuk Anda. Dan dunia ini bukan hanya persoalan hukum, tapi adalah hikmah. Jadi ketika saya menjawab 3 kali 7 21, maka bukan hanya Anda yang benar, cuma mengerti bunuh diri nanti ya. Dan ini namanya hikmah, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya pikir untuk mandua yang maju seperti ini harus memperbanyak hikmah, lesson learn yang kita ambil di tempat-tempat ini. Jadi saya pikir post corona ini guru-guru kita harus mengambil hikmah. Kenapa? Bagaimana caranya? Harus wal astari yang zuruna bi'ainir rahmah. Nah, kira-kira guru itu harus memandang muridnya dengan rasa cinta, kasih sayang. Jadi saya belajar teman-teman dari Finlandia. Sekarang ini kurikulum Finlandia itu dirombak total, bicara tentang literasi, numerasi, kecakapan berbudaya, kecakapan sosial, tetapi mereka selalu menghadirkan bagaimana madrasahnya, sekolahnya itu ekosistem ramah terhadap anak. Kira-kira kalau bahasanya Pak Nasrun itu madrasati jannati. Bagaimana madrasah itu menjadi surga, destinasi bagi anak-anak kita untuk belajar. Saya kira-kira gambarannya ya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini betul-betul ini. Saya juga sama Pak Muhammad tadi, ini kekurangannya mandua ini cuma satu Pak. Buah kelapanya belum turun itu. Maksudnya itu Pak, kalau sesuatu disuruh-suruh 3 kali, ada turun ya, hati-hati Pak Mulis. Jadi konon kabarnya sesuatu yang selalu disebut itu berarti mengundang sesuatu itu. Jadi kalau Pak Nasrun selalu sebut poligami, itu juga berbahaya. Ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu sekalian, yang saya hormati, mohon saya titip pada para guru, mohon tidak ada lain kekurangan para guru kita, ilmunya sangat tinggi, tinggal hikmah itu harus dihadirkan di kelas-kelas kita. Jadi kenapa guru itu spesial? Saya ambil asosiasi metafor
dari Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi pernah berkata, mengapa lautan itu disebut laut? Apakah lautan itu disebut laut karena luasnya samudra itu? Atau lautan itu disebut laut karena dia sangat dalam? Ternyata tidak. Laut itu disebut sebagai laut karena laut menerima dengan sukarela seluruh aliran-aliran sungai yang ada di sekitarnya, baik sungai dalam maupun sungai yang dangkal, baik air jernih maupun air keruh, semua tertumpah di laut. Kira-kira tenaga hati guru seperti itu, pasti dia akan bertemu dengan murid-murid yang berbeda, murid-murid yang spesial dan sebagainya dan sebagainya. Saya betul-betul menaruh harapan tinggi kepada guru-guru kita, dan kita harus bersemangat terus-menerus untuk bersama-sama dengan guru kita. Insya Allah, Gus Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, Kepala Biro Kepegawaian, kita semua di Kementerian Agama, kebijakan-kebijakan kita itu selalu untuk menggerakkan harkat dan martabat guru. Tidak seorang pun di Republik ini yang bisa merendahkan guru kita. Jadi itu Pak. Jadi saya dengan seluruh staf saya di Kementerian Agama selalu saya wanti-wanti, tolong memuliakan martabat dan harkat guru kita semua. Dan itu ya Bu ya, Bapak Kepala Madrasah. Dan karena saya tidak bisa berpantun, saya membaca puisi saja. Puisi ini ada dua. Pertama, puisinya Jalaluddin Rumi tentang cinta. Cinta itu jangan salah paham Pak ya. Cinta itu dalam bahasa Arab itu ada 60 tingkatan cinta itu. Ada namanya al-mahabbah, ada namanya syahwat, ada namanya nafsu, macam-macam itu. Ada namanya al-ishq. Nah, al-ishq itu seperti Pak Mulis itu, kemana-mana pasti baca pantun. Saya bilang sama beliau, hati-hati Pak Mulis, orang selalu baca pantun itu tandanya dia lagi kasmaran. Itu namanya al-ishq. Nah, al-ishq itu menjadi bahasa Indonesia, namanya asyik wal maksud. Sudah ekstasi, sudah mabuk kepangan. Pokoknya Pak Mulis asal lihat benda itu Pak, itu langsung muncul. Karena dia perempuan katanya, nah intinya sarang burung katanya. Nah, saya aja beliau. Jadi itu memang luar biasa. Jadi itu cinta. Jadi cinta sama maksudkan dalam antara murid dengan guru, antara guru dengan kepala madrasah, pejabat, mungkin bahasa Inggrisnya namanya compassionate. Compassionate itu belas asih, kasih sayang. Kasih sayang itu seperti ibu kepada anaknya. Kalau ada ibu menggendong bayi, tiba-tiba mobilnya terbalik ke selokan, bayinya terlempar di selokan, pasti ibunya lebih duluan di selokan itu untuk menadah bayinya. Itu namanya belas asih. Nah itu sangat tinggi tingkatannya dalam filosofi cinta. Itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah ada dua buku tuh Pak yang menarik. Dekat Jauziyah namanya Rawdatul Muhibbin. Wah itu kemudian ada buku ini itu dari Ibnu Hazm, judulnya Tubul Hamamah fil Ulfati wal Ulam. Ya kira-kira bahasa Indonesianya itu teologi cinta. Nah buku ini ditulis setelah beliau mengunjungi bilik-bilik kamar-kamar perempuan di Spanyol sebanyak 500 orang. Dan disitulah beliau melakukan klasifikasi tentang cinta. Ada namanya cinta dengan pandangan pertama, ada namanya cinta dengan pandangan yang berbeda-beda. Kemudian beliau juga memberi klasifikasi terhadap air mata Bapak Ibu sekalian. Air mata bahagia beda dengan air mata kesedihan. Air mata kesedihan beda dengan air mata buaya. Buaya itu Pak, kalau sudah memangsa itu keluar air matanya, bukan karena sedih, karena dia berbahaya atas penderitaan mangsanya. Saya tidak mau lanjutkan tentang air mata buaya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Jalaluddin Rumi pernah berkata, love is pure, love is power, love is a magic of change, love is a mirror
of divine beauty. Cinta itu adalah obat, cinta itu adalah kekuatan, cinta itu adalah magic untuk perubahan besar, dan cinta itu adalah gambaran cerminan kemahanindahan Tuhan. Goethe, salah seorang filosof Jerman, pernah berkata, "You can only learn from someone that you love." Engkau hanya bisa belajar dari seseorang yang engkau cintai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penutup, marilah kita tutup acara pada siang hari menjelang siang hari ini dengan membaca hamdalah. Dijadikan sedikit berpantun ya. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.